Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading, masih di analisa pagi hari ini di hari Senin. Hari ini Senin 7 Agustus 2023. Mengawali awal pekan ini kita akan sedikit mereview satu hari yang lalu. Di hari Jumat kemarin ada NFP yang tidak terlalu berdampak signifikan terhadap tren yang ada, sehingga ada kemungkinan akan kembali ke tren utama lagi ya. Bagaimana selanjutnya untuk analisa hari ini, kita akan mapping di pagi hari ini dengan melihat kondisi histori yang lebih jauh. Kita lihat dulu di satu bulan yang lalu ya. Satu bulan yang lalu kalau kita amati tidak ada petunjuk signifikan di sana ya, karena bullish muncul dengan pengaruh yang tidak signifikan di sana. Dari satu minggu yang lalu, kalau kita lihat satu minggu yang lalu ini ada kecenderungan bergerak turun, ada banyak rejeksi di sana. Kemudian seller dengan kekuatannya yang cukup signifikan tentu akan berpotensi akan berlanjut hingga nanti di level berikutnya ya, di sekitaran 1905 ini potensinya sampai di sana. Dari sisi harian ya, dari sisi daily. Dari sisi daily ya, time frame daily kalau kita amati bullish ya, dengan kekuatan yang cukup signifikan di sana ya. Setelah ada loss momentum, ada rejeksi, kemudian ditutup dengan bullish sebagai dominan. Kemudian kalau kita lihat dari kecenderungan ya, semuanya masih berada di tengah, tidak ada yang lebih signifikan di sana. Baik, kita lihat di H4 ya, di H4 ini masih berada di levelnya, mencoba bergerak naik tapi berada di levelnya, sehingga ini bagian dari koreksi. Sementara di H1 kalau kita lihat lebih dekat ya, di H1 kita coba untuk menarik garis bantu dulu biar nanti lebih terlihat mana yang mendominasi ya. Kita lihat, kita tarik dulu garis trennya. Kita tarik garis tren seperti ini. Kemudian ini sudah mulai kembali turun ya, koreksi kecil, kemudian power seller cukup signifikan, kemudian sempat konsolidasi. Setelah konsolidasi mencoba break di konsolidasi, tetapi masih berada di area resisten di sana, masih berada di area resisten yang cukup kuat di sana, sehingga dari sisi struktur masih mengarah ke bawah. Namun saat ini berada di wilayah koreksi ya, berada di wilayah koreksi. Kita lihat di candle terakhir yang terbentuk. Ada dua level psikologis yang tidak dilewati. Ada dua level psikologis yang tidak dilewati di sana. Bahkan untuk hari ini sempat mencoba untuk menembus ya level psikologis itu, namun masih gagal. Kalau kita persempit dengan geraknya ini, kemudian naik kecil, kemudian terhenti, sehingga berpeluang berpotensi akan kembali turun lagi, namun akan diuji di area supportnya di sini ya, akan diuji di area supportnya. Bagaimana ketika di area support itu tidak mampu melewati, maka kita lihat karakter terakhirnya seperti apa.
kita amati dari struktur yang terakhir nanti. Kita juga harus lihat nanti seperti apa pengaruhnya terhadap pergerakan-pergerakan sebelumnya. Sekalipun ini bergerak merah panjang, ketika mendekati levelnya, ketika mendekati area supportnya, bisa jadi bisa berbalik 180. Sehingga ketika kita melihat pergerakan itu sudah cukup kuat ke bawah dan mendekati area supportnya, tentu lebih berhati-hati. Nah, simulasi ini tentu harus kita pertimbangkan dengan titik entry kita. Jadi kalau kita buat garis seperti ini, kita buat garis bantunya, kemudian ada kecenderungan turun. Begitu nanti turun sebentar, tidak mampu, kemudian naik lagi, nanti yang ada di dalam benaknya, analisanya tidak valid, analisanya katanya turun, tapi ternyata malah naik. Ya, selalu kita sampaikan, orang-orang seperti ini tidak terlalu memahami yang kita sampaikan, karena kita hanya membuatkan satu simulasi. Jika dan dengan probabilitas yang ada, kita bisa memperkirakan. Maka timbul jika dan maka. Jika nanti melewati levelnya, maka bisa berpotensi berlanjut. Jika nanti tidak mampu menembus, kemudian muncul ciri-ciri, muncul tanda-tanda pembalikan, maka bisa berpotensi naik. Sekalipun tidak menyentuh, sekalipun tidak sampai. Bahkan bisa jadi di levelnya di sini juga bisa saja. Jadi jangan dilihat, oh ini nanti harus turun. Kelihatan kalau tidak mau bekerja keras, kelihatan kalau tidak mau menganalisa sendiri. Batas kemampuan menganalisanya masih jauh sekali. Yang ada ketika melihat analisa harusnya valid. Kalau valid dianggap dia super, kalau valid, kalau akurat dianggap dia itu hebat. Ya, ini adalah kesesatan nantinya, yang terjadi kesesatan yang ada pada diri masing-masing. Karena trading itu sekali lagi kembali ke pengalaman kita, kembali ke strategi yang kita gunakan. Satu dengan yang lain bisa berbeda. Nah, bisa jadi mereka yang menggunakan swing ya, melihat ini hanya koreksi. Bisa jadi yang mereka yang menggunakan jangka panjang, maka mereka masih menunggu breakout dari resistennya. Dan tentu ini menjadi peluang untuk kembali naik lagi, menjadi peluang untuk entry buy-nya. Jadi melihatnya dari sudut pandang yang mana, tipe tradingnya seperti apa, strategi yang digunakan bagaimana, itulah nanti yang menentukan. Bukan melihat hanya dengan panah ke atas berarti naik, panah ke bawah berarti turun. Ya parah sekali kalau ada seperti ini. Ini pasti nanti jadi korban-korban MC berikutnya. Oke, kita lanjut saja dengan memetakan untuk satu hari ke depan ya. Sekali lagi ada peluang, ada potensi akan koreksi dulu, akan koreksi kembali lagi, turun lagi. Kalau kita lihat dari gambaran-gambaran yang ada, yang terdekat masih berpotensi turun, karena untuk bisa kuat naik minimal harus banyak melewati banyak tahapan ya, sehingga lebih dekat untuk koreksi turunnya. Ini berada di wilayah resisten, berpeluang kembali turun, sehingga kita bisa menempatkan sell kita mungkin di bawah levelnya, atau tunggu di breakout di sana, breakdown di sini, atau mungkin kita bisa menempatkan setelah break di supportnya, karena ini banyak pilihan. Bisa jadi bersabar menunggu karena berada di wilayah base, yang masih belum jelas. Tidak ada kecenderungan yang lebih dominan, sekalipun ini
sempat naik ya. Sekalipun kalau kita tarik begini ya, kalau kita tarik yang kecil-kecil begini ya akan muncul seperti ini. Ini datar kemudian naik. Ya sebenarnya sama saja. Karena ini satu level, kita bisa mengambil di sini, di tengah atau di mana ya. Yang penting satu levelnya. Nah, sekarang melewati level terdekat tapi masih jauh belum melewati level berikutnya. Sehingga yang ada dalam benak kita tidak usah pusing dengan nanti akan kuat sampai di sini, turun sampai, tidak usah. Kita manfaatkan saja sesuai dengan strategi trading kita. Karena naik dan turun selalu ada peluang. Nah, kita tempatkan untuk selnya di sini saja, tidak usah terlalu jauh. Kita tempatkan karena hari Senin biasanya tidak terlalu signifikan ya. Kita ambil saja di sini. Nah, nanti ketika sampai di sini jangan lupa karena ini berpeluang juga memantul. Ini di levelnya berpeluang memantul, maka segera disiapkan antisipasi. Ya, baik itu menggunakan SL, baik menggunakan switch atau averaging. Itu yang paling penting. Karena tahu ini berada di area level itu berpeluang memantul. Kalaupun kita tidak cocok, tidak sepakat, tidak usah masuk di situ. Lebih baik kita turunkan atau kita tunggu nantinya. Nah, kita menempatkan yang dekat ini tentu dengan harapan masih cukup peluang yang banyak ya. Karena walaupun banyak sekali rejeksi. Kalau kita mengambil terlalu jauh, hari Senin biasanya tidak terlalu signifikan sehingga yang ada justru malah tersentuh kemudian berbalik. Oke, kita lihat saja, kita akan cari peluang yang lebih dekat saja di sini. Ini sama saja posisinya, areanya cukup beresiko ya. Kalau kita mengambil terlalu jauh, maka yang ada kita tidak mendapatkan peluang yang lebih dekat tentunya atau yang terdekatnya. Nah, kita ambil resiko kecil. Sekali lagi, ketika nanti menyentuh, maka di atas harus sudah kita siapkan antisipasinya. Oke, kita tempatkan untuk selnya di 1939 ya. Sekali lagi bagi mereka yang cocok silakan dipakai karena ini juga area-area berpeluang kembali memantul lagi. Setidaknya sampai di level bawah masih ada potensi ya. Kalau kita tarik garis ini sekitar 400 sekian. Kemudian kalau kita ambil target di puncak atau di support sudah lebih dari cukup. Tetapi juga harus kita perhatikan ini adalah wilayah level ya. Ini wilayah level di mana di situ banyak sekali penolakan dan ini sangat beresiko memantul. Kemudian bagaimana kita menyikapi? Boleh saja kita di sini bahkan mau pakai buy pun boleh nantinya. Jadi ini simulasi yang harus diterjemahkan berikutnya, harus disesuaikan dengan style kita. Nah, saya hanya memberikan kisi-kisi saja. Silakan nanti boleh dua-duanya dimanfaatkan. Kalau pengen lebih aman kita taruh di sini. Nah, kita taruh di sini. Apakah nanti tidak beresiko? Sama, dimanapun ada resiko. Yang penting bagaimana kita meminimalkan resiko itu dan mempersiapkan semuanya. Sell kita bisa tempatkan di 1936 juga boleh saja. Kemudian kita nanti targetkan di supportnya. Ya, kita targetkan di sini. Targetnya di 1931. Kita akan targetkan di 1931. Kemudian untuk target berikutnya nanti kita tempatkan di level psikologis di hari sebelumnya. Ya, cukup realistis dan dekat saja. Target berikutnya kita tempatkan di 1925 poin sekian. Diingat ini bisa menjadi area support yang terdekat nantinya.
Sehingga ketika mendekati di sini bisa kembali memantul, maka kita bisa mentargetkan di atas atau lebih kurang sedikit. Kemudian di area jenuh kita kira-kira di mana ya? Area jenuh untuk hari ini kita perkirakan tidak terlalu jauh, kita perkirakan hingga di 1914. Jadi untuk mencapai angka atau harga di bawah 1900 masih cukup berat. Kemudian untuk posisi atau peluang buy kita tempatkan di mana ya? Sama di sebelah kiri, di sebelah atas juga ada banyak sekali penolakan sehingga berpeluang juga memantul lagi. Sekalipun demikian tidak usah takut, tidak usah ragu. Yang paling penting sudah siap mental, sudah siap dengan antisipasinya. Itu yang harus kita siapkan ya. Kita menempatkan di 1949, di 1948 juga boleh. Artinya kita juga bisa suka-suka kita entry dimanapun yang menurut kita sudah memenuhi syarat aturan main trading kita. Kalau bagi orang lain belum sesuai ya biar saja, mereka juga punya aturan sendiri. Kita punya aturan sendiri gitulah. Kalau buy di situ targetnya di mana? Kita akan tempatkan targetnya di 1955, sekitar 600 ya, 1955 untuk target yang terdekat. Target selanjutnya bisa menjadi resisten selanjutnya di 1963. Ini targetnya 1955 poin sekian. Kemudian nanti untuk target berikutnya kita tempatkan di 1963. Ini potensi-potensi yang ada. Area jenuh kita tempatkan di 1978 atau 79 di sini ya. 80. Ini untuk area jenuhnya. Di area ini nanti kita perhatikan dari sisi histori yang terdekat hari ini, kemudian pengaruh terhadap pergerakan sebelumnya, sehingga setidaknya kuat atau tidak dari candle yang terbentuk dari harga yang terbaru nanti kita juga melihat dari histori yang terdekatnya. Kemudian jangan lupa selalu ada batas kemampuan ya. Maka ketika berada di titik jenuhnya, hati-hati untuk mengambil posisi-posisi yang satu arah dengan tren ya, karena bisa berpeluang memantul kembali. Kita hanya akan entry saat betul-betul memenuhi syarat aturan main kita, dan kita akan melawan arus itu ketika betul-betul sudah ada petunjuk untuk reversalnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk hari ini. Kita sampai ketemu di lain waktu. Terima kasih, mohon maaf ada kurangnya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.